setiap kebijakan itu dari dulu pun gitu ya, kalau terkait dengan UN ini kan terjadi perubahan-perubahan. Ada yang dulu UN satu-satunya kriteria untuk menentukan lulus tidak, kemudian UN menjadi sekian persen dipertimbangkan nanti digabung dengan nilai rapor gitu. Sekarang kan kita menggunakan model assessment dan tidak semua siswa di-assess gitu ya, ada assessment nasional itu untuk memberikan satu peta atau gambaran. Nah sebenarnya UN itu juga mungkin kita harus pertimbangkan apakah menjadi penentu kelulusan atau UN sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh gitu. Jadi tidak menakuti anak gitu. Kalau dulu kan UN itu pertama tadi yang membuat anak jadi stres. Kedua banyak kecurangan juga di dalam UN, kebocoran inget nggak yang jadi karena mereka tahu UN menjadi satu-satunya alat untuk nanti juga masuk mungkin ke sekolah yang lebih tinggi pakai UN. Nah, akhirnya UN-nya juga disalahgunakan. Nah, jadi setiap aturan apapun pasti ada celah kelemahannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Gitu. Jadi apakah UN akan digunakan lagi atau tidak? Kita juga jangan setback. Kan kita dulu mengubah UN dihapuskan juga karena ada satu masukan. Nah itu diubah. Nah sekarang ada kelemahan apa dengan ini? Kalaupun nanti ada satu mapping data nasional tentang hasil belajar, itu juga oke, asal jangan tadi misalnya membuat anak dan orang tua sedemikian rupa gitu jadi tertekan. Kedua juga banyak kecurangan termasuk sekolah gitu ya, melakukan pembocoran soal gitu ya, dan tentu saja nanti ini menjadi kajian bagaimana kalaupun UN diterapkan fungsinya apa dan bagaimana isinya apa yang ditesnya dan pemanfaatannya untuk apa, apakah untuk kelulusan atau untuk data pemetaan. Jadi jangan takut, kalau dulu kan sekolah takut ya kalau UN-nya jelek karena nanti dia tidak diberikan insentif. Kalau UN-nya nilainya bagus baru dikasih program. Jadi akhirnya ditinggi-tinggiin semua kan, termasuk dengan berbagai cara itu. Padahal justru kalau kita tahu satu daerah kenapa UN-nya jelek di satu mata pelajaran misalnya, kenapa? Nggak ada gurunya yang kompeten, nggak ada labnya, atau apa gitu. Jadi kita justru bisa jadi satu daerah yang UN-nya jelek harus kita perhatikan lebih besar kalau itu sebagai data. Tapi kalau sebagai penilaian, jadi yang bagus yang dikasih insentif, UN-nya yang jelek dibiarkan, tidak diberi program. Itu juga jadi bagaimana nanti BKD bisa memberi masukan bagaimana sebuah data seperti hasil UN ini bisa secara bijak digunakan. Berarti